Selamat siang, sahabat Bahana. Selamat datang kembali di YouTube Bahana Channel. Senang sekali saya Yemima Alvin kembali menyapa sahabat Bahana semua. Saya berharap semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Nah, siang hari ini kita akan bertemu dengan orang-orang yang hebat dan kita akan ngobrol-ngobrol yang asik ini pokoknya. Dan hari ini kita bersama dalam acara podcast Siapa Dia bersama dengan Kak Tiur Maida Purba dan juga timnya. Terima kasih Kak Tiur yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng bersama saya dan juga dengan sahabat Bahana semuanya. Kita bertukar cerita, kita saling menguatkan, menyemangati, support, dan kita saling sharing supaya kita bisa dikuatkan satu sama lain. Dan siang hari ini saya tidak sendiri tentunya karena sudah ditemani dengan 3 narasumber kita yang hebat yang saya sapa dengan pertama Kak Tiur, selamat siang. Selamat siang Kak. Ya, Halo. selamat siang. Dan juga yang kedua ada suaminya yaitu Bang Budi, selamat siang Bang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dan juga penyanyi kita yang luar biasa yaitu Bang Heavy, selamat siang. Hai. Ya. Juga. Senang sekali kita bisa bertemu dalam virtual seperti ini dan ini adalah waktu yang sangat berkesan buat saya sendiri dan juga untuk sahabat Bahana semuanya. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak lebih jauh mengenai siapa Kak Tiur Maida Purba dan ada apa dengan Kak Tiur. Oke. Sebelumnya izinkan saya membacakan profil singkat dari Kak Tiur Ma. Kita akan manggil dengan sapaan Kak Tiur. Oke. Seorang wanita dan ibu 1 anak asal Sumatera Utara ini mendirikan Rumah Belajar Bekasi. Rumah Belajar Bekasi yang memiliki moto, kami ada untuk mereka. Ini digagas bukan tanpa tujuan. Ya, perjalanannya meliterasi anak-anak di Bekasi dan iman positifnya di dalam Tuhan melahirkan kematangan pribadi yang wajib kita pelajari bersama. Langsung saja kita ngobrol dengan Kak Tiur. Kak Tiur, apa nih kesibukannya saat ini? Lagi sibuk apa? Saat ini saya pastinya sibuk ngurus anak, masih menulis buku, ada beberapa proyek juga, ghostwriter juga, dan sekarang lagi nulis lagu yang akan launching nanti Sabtu ini tanggal 26 Juni. Gitu Kak. Dan tentunya pastinya dari tahun 2015 sampai sekarang masih, puji Tuhan, masih mengajar di Rumah Belajar Bekasi. Ya, Rumah Belajar Bekasi ya. Wow. Ceritain dong Kak, awal Kak Tiur ini terjun mendirikan dan mengajar di Rumah Belajar Bekasi atau yang biasa disebut RBB. Boleh diceritain ya, Kak? Jadi, ya boleh. Jadi awalnya itu waktu aku kuliah tahun 2013 itu kan aku suka jadi volunteer anak-anak, suka ngajar anak-anak gitu kan. Salah satunya waktu itu aku ngajarnya di Sahabat Anak di bawah flyover di Grogol Jakarta Barat gitu Kak. Nah waktu itu aku masih semester 7. Nah menjelang mau lulus kuliah, aku dapat visi dari Tuhan, aku ingin berbuat sesuatu untuk kota di mana aku dilahirkan, dibesarkan. Walaupun memang aku keturunan Sumatera Utara, tetapi aku lahir dan besar di Bekasi. Jadi aku selama aku sekarang umur dari tahun 90 sampai sekarang 30 tahun, hampir 31 tahun, aku nggak pernah pulang ke Medan gitu kan. Tapi memang udah menetap di Bekasi. Jadi aku pengen berbuat sesuatu untuk kota Bekasi, dan Tuhan taruh visi aku untuk membangun Rumah Belajar Bekasi Kak. Jadi awalnya itu aku share ke teman-teman aku, teman-teman kuliah, teman-teman sepermainan, teman-teman sekolah, Rumah Belajar Bekasi ini gitu kan. Cuma mereka memang menyemangati gitu kan. Tapi pada saat realnya untuk pelaksanaannya, untuk memulai, pada saat itu memang ada kendala gitu Kak, nggak konsisten gitu kan, tidak komitmen gitu. Memang memulai sesuatu itu nggak gampang karena kita memang harus meluangkan tenaga, meluangkan apa yang kita punya, dana gitu kan Kak.
Lalu saya sempat sempat bingung juga bagaimana cara memulainya, tapi puji Tuhan penyertaan Tuhan nyata. Saya share ke keluarga, dan keluarga inti saya, bapak, ibu, abang dan adik saya dukung, sehingga 1 Maret 2015 Tuhan menyertai Rumah Belajar Bekasi sampai sekarang berjalan mau 7 tahun, Kak, gitu. Wow, sudah dari 1 Maret 2015 ya Kak ya? Wow, Iya. sudah lama sekali ya, berarti sekitar 6 tahun. 6 tahun lebih Iya. ya. Wow, puji Tuhan. Saya juga nggak nyangka juga bisa selama itu. Puji Tuhan ya Kak, masih lancar sampai sekarang. Berkat Tuhan juga ini. Wow. Oke, dengan kondisi pandemi kayak COVID-19 ini seperti ini, apakah kesulitan dalam mengajar ya Kak? Atau apa saja sih yang diajarkan atau dilakukan di RBB selama pandemi ini? Iya, Kak. Jadi sebenarnya Rumah Belajar Bekasi ini kan memang untuk anak-anak pedalaman Bekasi. Jadi memang saya ini kan hobi jalan gitu ya, jalan, tapi saya berpikir saya ingin jalan tapi tetap punya nilai sosial gitu, Kak, berbagi sama anak-anak gitu kan. Tuhan bilang kan kita harus berbagi dengan apa yang kita punya, bukan dengan apa yang tidak kita punya gitu kan. Jadi selama pandemi ini kita ngajarin anak-anak itu dari tatap muka. Jadi sekarang online, kita kan punya perpustakaan gitu, Kak, di Bekasi, di Bantar Gebang. Jadi bukan di tiap daerah sih, Kak, kan kita ada 3 daerah di Bantar Gebang, Cibadak, dan Muara Gembong gitu, Kak. Jadi kalau yang di Bantar Gebang kita gantian online 1-2 orang berdatangan. Jadi kita punya relawan di luar daerah yang mengajar anak-anak dalam bidang akademik gitu. Kalau pandemi ini, dari jauh sebelum pandemi ini sebenarnya kita udah ngajarin penyuluhan cuci tangan, kita ada pengobatan gratis, kita fokus di akademik juga, Kak. Cuma memang Rumah Belajar Bekasi ini kita pengen ajarkan juga pelajaran-pelajaran seperti sopan santun, norma-norma gitu, Kak, yang mereka nggak dapat di sekolah, yang mempersiapkan mental mereka juga, gimana sih pada saat dibully harus seperti apa gitu, Kak, gitu. Jadi pada saat pandemi ini ya kita fokusnya online, Kak, jadi via daring gitu, virtual gitu. Oke, Kak, kalau boleh tahu nih, anak-anak yang ada di RBB ini usianya sekitar berapa ya? Misalnya dari yang paling kecil sama yang paling gede, usianya berapa? Kita ada dari balita, Kak, balita sampai SMA. Cuma balita ya? Iya, balita sampai SMA gitu. Sampai SMA. Cuma kendalanya kalau SMA kan karena kita kan pendidikan non formal, Kak. SMA itu kadang-kadang mereka suka malu untuk belajar, jadi kadang-kadang mereka ikut ngajarin gitu. Gitu. Ngajarin anak-anak yang kecil. Iya, jadi asisten. Iya. Ngajarin yang belum bisa baca, belum bisa nulis gitu, Kak. Wah, mantap sekali, Kak. Kalau balita seperti PAUD gitu ya, Kak ya. Kita ngajarin mereka bermain permainan edukasi gitu ya. Iya, kita ada misalnya kita ada alat-alat permainan. Kita kayak kemarin kita ada sewa permainan gitu ya. Permainan kita sewa. Jadi anak-anak PAUD yang ada di Bantar Gebang datang, tapi kita batasin, Kak. Kita pakai protes juga, kayak cuma 1-2 orang bergantian gitu. Supaya mereka bisa, karena kan di sini kita kekurangannya taman bermain nggak ada, Kak. Oh iya. Oke, Kak. Kayaknya ini Kak Tiur ini cinta banget dengan dunia pendidikan ya, dan lebih spesifiknya kepada anak-anak gitu. Nah, apa sih yang mendorong Kak Tia harus melakukan itu? Atau apa yang menginspirasi Kak Tiur untuk melakukan hal-hal seperti ini dan mendirikan RBB? Kenapa juga harus di Bekasi ya, Kak ya? Kayak ada alasan tertentu ini kenapa kok milih Bekasi? Ya, kalau kenapa milih Bekasi? Karena yang tadi itu, Kak, karena kan aku lahir dan besar di Bekasi gitu. Jadi kalau kalau orang lihat aku juga kadang-kadang aku nggak dikirain orang dari Sumatera Utara gitu, Kak. Iya. Tapi karena nama aku Tiur, pasti ini orang Batak nih gitu kan.
Tapi kalau lihat mungkin dari ya beberapa orang gitu, hampir banyak yang bilang, oh dari Batak ya, maksudnya dari Sumatera Utara ya, berarti memang hanya aku memang keturunan Sumatera Utara, tapi memang uh, kalau boleh dipilih cinta Bekasi apa Sumatera Utara, aku lebih cinta Bekasi karena aku lahir dan besar di Bekasi gitu Kak. Oh, iya. Emang udah cinta sama Bekasi, jadi Tuhan taruh Bekasi di hati aku gitu. Kenapa sih apa Kak? Tadi kan kakak tanya kenapa apa yang mendasari Iya. aku bangun rumah belajar Apa yang Bekasi gitu ya? menginspirasi? Menginspirasi. Sebenarnya dulu itu aku tuh ingin apa namanya? Ingin sekali tuh ketemu sama Pak Anies Baswedan. Jadi dulu tuh aku ngefans banget sama dia Kak. Karena kan dia punya Iya. Indonesia Mengajar gitu kan ya. Iya. Sementara aku dari dulu kan kuliah sambil kerja, terus habis lulus kuliah aku harus bekerja, harus bantu-bantu orang tua juga. Jadi aku nggak punya kesempatan tuh untuk dulu aku berpikir aku mau mengabdi Indonesia Mengajar gitu. Jadi aku mengidolakan Pak Anies Baswedan sebenarnya dulu gitu Kak. Jadi dia sosok, buat aku sih dia sosok inspirasi gitu di bidang pendidikan. Iya. Dan anak-anak, jadi aku tuh sebenarnya punya background Kak, aku dulu pernah pernah merasa minder dengan diri aku. Aku dulu pernah merasa waktu SD itu aku pernah merasa ada di titik terendah, aku kayak ngerasa tuh uh, aku anak yang paling bodoh di dunia gitu. Oh. Jadi ya sampai karena waktu SD itu aku sempat hampir dia naik kelas karena aku pendiam gitu, pendiam dan aku apa ya sampai orang tua aku tuh dipanggil ke wali kelas, anak ibu pendiam sekali, sementara sebenarnya aku tomboy gitu, aku jarang punya teman perempuan, tapi aku lebih suka temenan sama cowok. Lalu pas SD itu aku pokoknya bukan murid yang berprestasi, tapi pada saat di SMP mama selalu tompang tangan di kepala aku setiap aku mau pergi sekolah. Dia selalu bilang aku ini anak yang berprestasi, anak yang pintar gitu kan. Dan itu sampai pada saat di SMP aku bisa masuk 10 besar. Dari yang aku merasa paling bodoh, tapi aku bisa masuk 10 besar itu buat aku mujizat. Mungkin buat anak-anak lain biasa, tapi buat aku yang apa ya Kak, aku merasa minder gitu. Aku merasa sebenarnya aku bukan bodoh, tapi kenapa aku juga sempat di satu titik aku minder. Dan yang kedua aku merasa aku dulu tuh kan dibully Kak. Dibully itu karena memang waktu dari TK sampai SMP itu aku punya julukan namanya Bude Kak, Bule Depok. Jadi rambutku pirang dulu kan, pirang gitu. Jadi aku merasa berbeda dengan anak-anak yang lain. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau dulu aku dipanggil dengan sebutan Bude itu ya aku nangis pasti gitu. Jadi kalau sekarang ketemu sama temen aku yang TK sampai SMP, pasti mereka akan ingetin dengan julukan itu, ya aku sekarang udah gak nangis lagi, cuma aku ketawa aja gitu. Justru aku bangga dengan sebutan itu gitu Kak. Jadi aku pengen anak-anak di rumah belajar Bekasi ini sekarang kan kita lagi ada gerakan juga stop bullying gitu kan, yang merasa mungkin mereka minder atau mereka dibully, ya gimana sih cara untuk melewati masa-masa itu Kak gitu. Bahwa kita harus punya, maksudnya kita harus pulih dulu dengan identitas diri kita, bahwa kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah gitu Kak. Oke, emang dunia pendidikan dan dunia anak-anak ini emang hal yang sangat dekat ya, dan kalau kita ditaruh Tuhan hati untuk di situ, ya kita harus melakukannya dengan maksimal ya, supaya anak-anak kita ini bisa diselamatkan generasinya. Saya setuju sih kalau kita harus pay attention untuk pendidikan dan anak-anak di generasi sekarang. Oke, nah di sini dikatakan bahwa orang-orang itu menjuluki Kak Tiur sebagai pahlawan pendidikan di Bekasi. Beban nggak sih Kak dikasih identitas kayak gitu? Gimana nih, itu sebenarnya julukan satu media kan. Dikasih itu ya. Saya juga nggak tahu ketika ada jadi sebenarnya Kak
Rumah Belajar Bekasi ini kami saya sendiri juga nggak pernah untuk apa ya Kak, ya memang puji Tuhan ada media-media yang mensupport Rumah Belajar Bekasi gitu. Mereka yang riset melalui sosial medianya kita di Facebook, di IG gitu. Dan mereka datang untuk melihat langsung gimana Rumah Belajar Bekasi Kak. Dan aku juga kaget juga ya dikasih julukan itu. Cuma itu apa ya Kak? Menurut saya punya komitmen Kak, kalau ketika saya dipuji saya nggak tenang, ketika saya dikritik saya nggak tumbang juga gitu Kak. Menurut saya masih banyak pahlawan-pahlawan di Bekasi yang turut berjuang untuk mendukung kegiatan, mendukung pendidikan di Bekasi ini Kak. Maksudnya nggak hanya saya, karena kita juga Rumah Belajar Bekasi bekerja sama dengan komunitas-komunitas di Bekasi, seperti di perpustakaan komunitas yang mendukung literasi di Bekasi. Jadi nggak terbebani sih Kak dengan julukan itu. Justru kadang-kadang saya punya komitmen Kak, jika suatu saat Tuhan ambil Rumah Belajar Bekasi ini, maksudnya Tuhan bilang saya stop untuk melayani di Rumah Belajar Bekasi dan saya harus kasih tongkat estafet mungkin ke anak saya atau ke orang lain, ya itu nggak masalah Kak gitu. Wow. Jadi sebenarnya saya hanya mengelola, yang pemiliknya kan Tuhan Yesus gitu. Jadi yang pemilik proyeknya, jadi saya kadang-kadang juga mungkin orang bertanya, ini kita bisa berbagi gitu, dananya dari mana gitu kan. Saya selalu berdoa ke Tuhan bahwa ini kan proyeknya Tuhan nih, Tuhan yang siapin gitu kan, Tuhan yang sediakan gitu. Saya hanya mengolah aja. Jadi ketika Tuhan bilang Tiur stop nih gitu untuk melayani di Rumah Belajar Bekasi, kamu udah selesai, ya udah saya siap gitu. Iya. Jadi dengan julukan itu nggak bikin beban ya, tapi malah bikin, kalau saya sendiri kalau misalnya dapat julukan seperti itu bangga ya. Banyak orang yang menjuluki tersebut. Asik nih dijulukin pahlawan edukasi, pahlawan pendidikan Bekasi. Ya Kak Tiur, bagaimana sih cara kalau ada orang-orang Indonesia ini mau mendukung gerakan RBB ini, gerakan Rumah Belajar Bekasi ini? Gimana sih caranya Kak? Ya, jadi sebenarnya kita punya RBB itu dari tahun 2016 Kak. Ya. Kita punya gerakan satu buku satu anak, yang memang kita setiap bulannya gitu Kak, kita mengirimkan buku-buku ke pedalaman-pedalaman Indonesia gitu kan, termasuk Papua yang paling jauh kita kirimkan juga gitu, karena kita memang menjalin kerjasama gitu untuk meningkatkan literasi di pedalaman Indonesia gitu Kak. Jadi ya kalau teman-teman yang mau mendukung Rumah Belajar Bekasi, mungkin bisa mengunjungi sosial media kami di Instagram atau di Facebook atau di web kami www.rumahbelajarbekasi.org. Nanti mungkin biasanya orang-orang yang mau mendukung Rumah Belajar Bekasi akan bertanya, Rumah Belajar Bekasi akan butuhnya apa? Nanti kita akan share Kak, mungkin butuhnya perlengkapan sekolah untuk mendukung anak-anak bersekolah gitu. Apakah mungkin kayak sekarang kita semenjak pandemi tahun 2020 kemarin, kita ada berbagi sembako, masker, hand sanitizer, sampai sabun cuci tangan gitu Kak. Jadi karena kan sekarang kayaknya kesehatan nomor 1, pendidikan nomor 2 nih Kak. Iya betul. Nah ini Kak, misalnya ada orang yang kepengen jadi volunteer gitu, apakah bisa ya Kak ya? Untuk bisa Kak, jadi volunteer di RBB ini? Ya, kalau dulu kan tatap muka bisa Kak. Kalau sekarang mungkin untuk daftar volunteer di RBB mengajarnya via daring Kak. Kita kemarin memang ada relawan-relawan yang memang dari luar kota, sampai dari Kalimantan pun ada Kak. Gitu. Sampai kemarin juga kita ada ngajar, maksudnya relawan ngajar dari RBB itu di Jerman, karena ngajarnya bahasa Jerman, cuma di orang Indonesia. Wow. Sampai sejauh itu. Sampai ada pengajar dari Jerman juga ya?
Jadi kalau misalnya Karena mata pelajaran yang diajarkan di RBB ini apakah seperti mata pelajaran sekolah-sekolah pada umumnya atau ada spesifik-spesifik yang lain? Sekolah pada umumnya Kak, Sekolah cuma pada untuk umumnya ya? kayak matematika, bahasa Inggris gitu, Hmm, bahasa ya kita ada tambahkan mungkin bahasa Jerman gitu, karena memang ada gurunya gitu kan Kak. iya. Mungkin nanti kalau ada bahasa-bahasa yang lain gitu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Cuma memang di rumah belajar Bekasi ini kita nggak fokus banget ke akademik Kak, karena memang kita ada kegiatan-kegiatan mungkin seperti kerajinan tangan atau kayak tadi aku bilang olahraga, pengobatan gratis, pengelolaan cuci tangan gitu Kak. Jadi memang apa di mix gitu dengan kegiatan-kegiatan yang memang ada di luar ruangan gitu. Oh, wow. Asik ya Kak ya, bisa belajar di alam berarti ya kan kita belajar banyak hal, saling berbagi Iya, misalnya gurunya macam-macam dari berbagai macam aliran gitu, mereka bisa mengajarkan misalnya yang satu guru seni, satunya guru olahraga, macam-macam ya jadinya. Dan semua anak dapat itu ya Kak ya, dari jenjang iya, yang dasar sampai yang tadi SMA tadi. iya. Wow, keren sekali. Nah, ada nggak sih Kak kejadian yang lucu, berkesan, dan tidak bisa dilupakan saat proses belajar di RBB? Kejadian ya. Eh, Sebenarnya kalau kejadian di samping saya ini kan suami saya kan juga ikut ngajar nih Kak, Ya. relawan gitu kan. Ini salah satu guru favorit juga Kak, karena dia panjang sabar. Ya. Mungkin suami saya boleh tambahkan ya, mungkin Ya, kejadian-kejadian silakan. seperti yang pernah dialami gitu. Kejadian lucu. Oh, Silakan Bang Budi, apa nih yang kalau kejadian? ke kejadian ini kali ya, kalau saya sih yang agak berkesan ini ya, apa salah satunya ya, ketika ke ada saat ada kunjungan kami ke ngajar di Cibadak gitu. Anak-anak di Cibadak tuh khususnya yang balita-balita tuh dia kan punya apa namanya lagu lagu Oh iya iya iya. ya lagu kayak lagu untuk belajar gitu loh Kak. Oh, Gitu. Terus yang nanti inti sebenarnya kalau saya dengar-dengar sih ini kayaknya lagu yang mereka juga Buat buat atau mereka nyanyikan di saat mereka sekolah gitu, sekolah formal gitu. Jadi iya. eh, kata-katanya pokoknya ada apa sih? jadi intinya adalah anak balita itu, anak TKK Mm-mm. eh, harus berani untuk ditinggal belajar. Jadi Iya, orang tua mereka tidak boleh menunggu gitu. iya. Oh, Pokoknya iya, intinya gitu. iya. Jadi anak-anaknya tuh kayak ngasih tahu ke orang-orang, iya ini saya lagi belajar, orang tuanya boleh tunggu di luar gitu. Jadi mereka tuh kayak ini lo asik gitu belajar gitu. Terus pas saya dengar gitu, ih, lucu ya kan ekspresinya anak-anak Iya. umur-umur segitu kan kayaknya apa ya gemes-gemes gitu loh gitu. Ya terus mereka juga ini ya apa eh, kalau kalau mendapatkan sesuatu gitu mereka sopan ya, termasuk salah satu yang sopan lah saya sehingga gitu tidak lupa mengucapkan terima kasih tidak terus kalau kami bisa selesai belajar gitu di say hi gitu sama mereka welcome gitu dengan bukan hanya sama saya lihat juga ke banyak teman-teman relawan juga melakukan hal itu sih salah satu yang menurut saya berkesan ya. Berkesan ya. Iya, salah satu. Wow, mantap banget ya. Pasti banyak banget cerita di balik itu semua bersama dengan anak-anak murid lainnya ya. Pasti kalau mau diceritain nggak cukup nih ya 1 jam. Bisa lebih ya. Jadi memang pasti banyak kejadian yang berkesan yang dialami oleh Kak Tiur, Bang Budi, dan semua pengajar yang ada di sana. Nah, ini dengar-dengar habis bikin single lagu rohani nih Kak Tiur ya. Kok bisa sih Kak bikin lagu, ceritanya gimana nih? Ya, jadi gini Kak, suami saya kan memang dia ini apa ya
dia cinta dengan musik Kak, dia cinta dengan Wah, musik. asik nih. eh ya dia pemain musik di gereja juga, pemain musik di rumah belajar Bekasi juga gitu. Ya. Jadi dia suka bikin lagu, dan dari awal kita ketemu gitu, dari sampai kita pacaran sampai kita menikah punya anak, banyak sekali lagu-lagu yang dia buat, dan itu menurut saya simple dan enak didengar gitu Kak. Maksudnya bisa dibagikan ke banyak orang gitu. Yeah. Jadi dia ini sudah buat lagu yang single ini 8 tahun yang lalu. Wow. 2013 ya, 2013. Tapi hanya sepenggal saja gitu. Saya ini suka nyanyi, tapi ya maksudnya dengan suara pas-pasan, tapi saya suka nyambung-nyambungin lagu gitu Kak. Saya suka bikin lagu juga, dan saya coba ajukan gitu. Saya sambungkan gitu lagu yang sudah dia buat dengan lagu yang sudah saya buat, dan puji Tuhan ini lagu tapi kita buatnya dengan pengalaman masing-masing Kak, sehingga nyambung gitu. Jadi saya bilang ini lagunya bisa memberkati banyak orang gitu, karena memang pengalaman saya sendiri ketika saya ada di titik terendah saya gitu, ketika saya menyanyikan lagu ini ya saya merasa dikuatkan gitu Kak. Kalau boleh diceritain nih inspirasi dari lagu tersebut, kan beda nih karena dua cerita yang berbeda antara Kak Tiur dan juga Bang Budi. Nah, boleh diceritain nggak masing-masing inspirasi lagu itu dari mana nih? Silakan. Ya, kalau inspirasi lagu awalnya itu sebenarnya ini pengalaman pribadi ya, karena saya waktu pas awal memang tuh kalau setiap bikin lagu, saya pengen bikin lagu tuh yang intinya adalah untuk memuliakan Tuhan. Maksudnya dalam artian yang arahnya tuh untuk pemujaan pada Tuhan gitu. Dan waktu 2013 saya tuh baru ketemu refnya ya. Iya. Gitu. Refnya. Terus dengan apa akan ku balas gitu. Saya nyanyiin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gitu. Itu saya ingat, saya waktu saya di kontrakan saya waktu di Lipo Cikarang gitu. Jadi waktu saya doa gitu, saya di hati saya udah bilang, saya pengen buat lagu nih gitu. Jadi ini sebenarnya bukan lagu pertama saya yang saya buat. Jadi sebelumnya saya udah pernah buat satu lagu, tapi itu lagu untuk anak gitu. Nah, satunya lagu ini nih saya pengen nih bikin lagu untuk Tuhan gitu. Maksudnya di hati tuh berkobar-kobar gitu. Nah, saya ingat di malam saya lagi sendiri di kontrakan saya waktu itu, nggak tahu kenapa itu ada lagu itu keluar gitu. Dengan apa kan ku, karena kan saya selalu ingat bahwa kehidupan saya tuh itu kan semua karena kebaikan Tuhan gitu. Ini saya nggak usah ngomongin saya ini karena kan fokusnya ke Tiur ya. Jadi arahnya tuh sebenarnya untuk menginspirasinya ya inspirasi melihat kebaikan Tuhan sih, melihat betapa Tuhan tuh benar-benar Allah yang penuh kasih, bahwa di tengah ketidaksempurnaan, di tengah perjuangan saya sebagai manusia yang mau hidup di dalam Dia gitu, Dia tetap terus menerima saya gitu. Dan kalau mau tadi sempat disampaikan juga sama Tiur namanya Yere gitu tentang sebenarnya gimana pada akhirnya ini jadi satu lagu. Memang ini perjalanan panjang ya, 8 tahun sih juga nggak nyangka ternyata lagu ini akan jadi gitu. Karena cukup lama sebenarnya yang saya ketemukan tuh referennya gitu. Awalnya tuh saya nggak ketemu gimana ya gitu. Saya cuma tahu apakah balas gitu bla bla bla. Terus saya ingat di tahun ini
gitu. Tahun ini uh, sebenarnya karena ini juga Tiur juga mamanya Yeri juga yang bilang, ayo bang bikin lagunya gitu, ayo diselesain gitu. Saya pikir aduh gimana nyelesainnya, terus saya dia bantu, ada di bagian refnya yang saya waktu itu masih kurang seret, terus dia masukin, terus sebenarnya akhirnya nggak tahu kenapa ya, mungkin karena desakan gitu. Saya ingat waktu pas malam kali ya, malam gitu, pokoknya cepet lah ketemu gitu ininya, apa pembukanya gitu, bait pertamanya itu langsung ketemu gitu, ketika ayo bang ini jadi satu lagu gitu. Ini karena nggak tahu ya, mungkin karena kepepet atau gimana gitu. Terus saya jadi gitu, terus pas saya dengerin, terus saya nyanyiin satu lagu penuh, terus dia mamanya Yere langsung bilang, oh itu bagus katanya. Dan yaudah saya bikin ininya, intronya gitu, terus dimulai ke bait sama ke ref gitu, dan akhirnya jadilah lagu yang seperti sekarang ini gitu. Oke. Wah, menarik sekali ya kalau didengar cerita itu. Dan itu yang lebih menarik lagi, itu sebenarnya lagunya sudah dari 8 tahun yang lalu refrennya ya. Sudah sangat lama. Nah, saya ini penasaran, kenapa setelah 8 tahun kemudian lagu ini akhirnya, refren ini akhirnya dilirik dan diingat oleh Bang Budi dan juga Kak Tiur. Apa kejadian yang membuat itu teringat, tak langsung, oh lagunya ini harus kita garap nih, kayak gitu. Ini lagu 8 tahun yang lalu bagus banget nih. Kayak gitu. Apa nih cerita di balik itu? Iya, sebenarnya ini lagu walaupun 8 tahun saya buat, ini udah sering saya bawakan, tapi nggak saya bawakan terus menerus. Jadi saya masih ingat ada beberapa momen saya kasih tahu ke salah satu teman kantor saya gitu tentang lagu ini gitu. Tapi pasti selalu putus, hanya bagian itu aja gitu. Terus responnya mereka, ih bagus gitu. Terus pokoknya itu terus gitu. Nah itu ya, tapi di hati saya memang, saya ngebuat lagu ini, terus maksudnya ada lirik itu muncul, refrennya, saya nggak tahu kenapa di hati saya kayak yakin bahwa ini bakal jadi lagu gitu. Ini bakal jadi lagu gitu. Jadi saya makanya rekam di handphone, terus diulang-ulang, walaupun saya nggak pernah, sejujurnya nggak pernah ngasih tahu ke banyak orang gitu. Jadi ke teman saya itu cuma seorang, beberapa orang, mungkin di bawah 10 orang kali yang tahu lagu ini. Bagaimana saya membuat lagu ini awalnya gitu, refrennya. Iya. Dan terus menerus sebenarnya mamanya Yere sih, Tiur yang bilang, bang itu bagus lagunya gitu. Yang dengan apa kan ku balas gitu, dengan apa kan ku basahin ku menyembah gitu, membawa korban syukurku. Nah itu sebenarnya nggak ketemu gitu. Terus gerakan akhirnya kayak gini gimana bang katanya gitu. Jadi ada proses diskusi, ada proses saya nyanyiin lagi, saya coba dengerin lagi gitu. Terus ya itu sih yang pada akhirnya ngebuat kenapa pada akhirnya ini jadi lagu yang terus kami ingat ya itu gitu. Karena walaupun 8 tahun dibuat, sebenarnya kalau saya pribadi saya suka nyanyiin tapi patah-patahan gitu. Jadi itu terus sampai pada akhirnya di tahun ini lah gitu. Di tahun ini juga proses, makanya saya bilang cepat. Sebenarnya pada akhirnya jadi satu lagu itu cepat banget. Saya masih ingat mungkin di bawah 1 minggu ya. Sebenarnya itu jadi satu lagu gitu. Gila, padahal awalnya. Mantap sekali. Nah ini pertanyaan berikutnya itu,
kenapa milih Bang Heavy sebagai penyanyinya yang menyanyikan lagu ini? Nah, ini sebelum Apakah ke ada alasan tertentu khusus spesial kenapa Bang Heavy yang dipilih? Kenapa nggak langsung yang menyanyikan sendiri Bang Budi atau Kak Tiur? Nah, ini pertanyaan bagus gitu. Eh, Kenapa ya? Karena yang pertama, em, saya sadar kemampuan saya. Dalam artian, eh, ya saya sadar kemampuan saya tahu tentang giftnya saya, gitu. Saya mungkin bisa nyanyiin lagunya, gitu. Tapi ketika ini mau dibawa ke banyak orang, gitu, saya ngerasa butuh orang yang bisa mendeliver lagu ini lebih bagus Iya. lagi gitu. Nah, Oh, saya kenal Heavy itu dari semenjak kami satu pelayanan, satu kerjaan gitu. Dia uh, seorang WL di kantor gitu. iya, iya. Saya tuh suka ngedampingin gitu. Dan dalam banyak kesempatan tuh saya ngerasa ngeklop gitu sama dia. Saya rasa, wah ini dia bisa nih gitu. Jadi saya misalkan ngiringin, nah dia bisa nangkep gitu. Dan saya pun juga begitu gitu. Ini pengakuan dari Heavy ya. Nanti coba silakan Bapak Heavy nanti mengklarifikasi. Cuman dia bilang juga dia juga begitu. Kalau saya bawain atau saya ngiringin dia juga ngerasa nyaman gitu. Saya diskusi juga sama sebenarnya ada beberapa nama waktu itu, tapi nggak tahu kenapa gitu. Kami ngerasa kayak lagu ini ya mungkin bisa jadi ya pro dan kontra gitu. Cuman kalau dari kami si sang pencipta lagu kayak ini lagu kayaknya cocok banget gitu kalau Happy yang bawain, nggak tahu kenapa gitu. Itu kayak keyakinan ya, itu susah makanya itu karena sesuatu yang nggak bisa nggak bisa dikira-kira, nggak bisa dibuat-buat gitu. Itu kayak memang muncul gitu. Ini kayak lagu nih nggak tahu kenapa kalau misalkan ini nyanyiin ke banyak orang Heavy nih orangnya gitu. Ya. Kayaknya lagu tuh udah deh, kayaknya nggak bisa orang yang lain, harus Heavy aja. Gitu sih. Oke, nah kalau Bang Heavy ya sendiri pas ditawarin lagu nyanyi lagunya Bang Budi dan juga Kak Tiur nih, Bang Heavy apa nih yang dirasain pertama kali ditawarin? Wow, pertama kali ditawarin itu, waduh, jujur senang banget gitu kan. Karena ya mungkin tadi Bang Budi bilang, banyak referensi sih sebenarnya yang mau direferensikan untuk nyanyiin lagu ini. Tapi tiba-tiba kok nama saya yang muncul gitu kan. Buat aku sih, aku senang banget selain senang, aku juga teman baik sama Budi, sama Tiur juga. Jadi buat aku udahlah oke lah, kita namanya lagu rohani, udahlah kita sama-sama. Aku berusaha, oke, dan sama-sama lagu ini bisa memberkati banyak orang. Oke, nah kesannya kesan dari Bang Heavy nih sama lagu ini apa nih dari lagunya itu secara keseluruhan? Kesannya lagu ini sangat bagus, menginspirasi banget ya. Apalagi waktu pertama kali aku dengar pas Bang Budi kirim pasti pakai gitar, refnya itu bikin kayak dengan apa akan ku balas lain ku menyembah. Itu kan langsung klik bahwa ya benar ya, maksudnya kita tuh nggak pernah bisa balas kebaikan Tuhan buat kita. Tapi satu hal saat kita mengucap syukur, itulah yang kita bisa lakukan selain kita mengucap syukur sama Tuhan. Oke, nah selama penggarapan untuk kayak rekaman lagunya, terus dari proses Kak Heavy ngapalin lagunya, ngeresapi lirik-liriknya sampai akhirnya bisa rekaman, ada nggak sih kejadian yang dialami oleh Kak Heavy yang berkesan kayak gitu? Selama yang berkesan setelah pulang rekaman, aku pulang malam. Sampai di sekitar jam 12 apa setengah 1 malam. Wow. Sampai Karena kan harus malam ya?
Iya, iya, karena kan kita dari Jakarta, terus setelah itu aku mampir di Bekasi Barat, terus cari angkot, ternyata angkot yang ke Lipo udah nggak ada. Aku belum cerita sama Bang Budi sama Tiur ini. Nanti di sini aku cerita. Setelah itu, oh ternyata harus ke tempat yang lain. Aku naik angkot dan pokoknya prosesnya itu luar biasa. Tapi buat aku itu bukan satu beban buat aku. Tapi intinya adalah aku bisa selesaiin proyek ini kan semuanya buat Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, aku percaya pasti Tuhan akan berkati. Amin. Lagunya ini kan saya sendiri sudah dengar lagunya dan lagunya memang bagus sekali, memberkati, menginspirasi juga. Liriknya sederhana tapi sangat mengena. Yeah. Nah, kalau menurut Bang Heavy nih, setelah nanti di launching lagu ini, menurut Bang Heavy, apakah lagu ini akan membuat impact banyak orang di luar sana yang mendengarkan? Pasti, buat aku itu pasti, karena lagu ini setelah Bang Budi kirim ke aku, setelah itu aku rekaman, aku nggak berpikir untuk Tiur sama Bang Budi ini untuk kerja keras untuk mempromosikan lagu ini dalam hal ini itulah, aku nggak berpikir sampai di situ. Ternyata itu mereka lakuin semuanya dan Tuhan buka jalan, dan aku percaya saat di launching lagu ini tanggal 26 nanti, aku percaya bahwa ini lagu akan banyak memberkati orang. Amin. Oke, nah ini pertanyaan yang berikutnya tentang lagu ini, seberapa dekat sih Bang Heavy dengan Kak Tiur dan Bang Budi? Sedekat apa hubungan kalian bertiga sampai akhirnya bisa satu project di lagu ini? Oke, kalau Tiur sih memang aku belum kenal sebelumnya. Kalau aku kenal baik itu Bang Budi. Budi karena memang kita sama-sama di CBN, terus kita sama-sama pelayanan. Kayak tadi Bang Budi bilang kalau aku punya jadwal WL di kantor, aku pengennya Bang Budi nih yang main gitar, karena buat aku itu udah kayak klop banget gitu loh. Gitu. Jadi intinya aku sama Bang Budi itu udah teman dekat lah gitu kan. Nah, Tiur itu memang sama-sama di CBN, tapi ya biasalah ini sekedar say hi gitu kan. Tapi setelah nikah sama Bang Budi, nah ada beberapa yang dipercayakan aku untuk bisa melayani di pernikahan mereka, dan disitulah kami dekat gitu kan. Kami bertiga dekat gitu kan. Kalau ada info kita sama-sama saling info by WhatsApp, dan ya gitulah, walaupun kami jauh di Cikarang Bekasi, tapi kedekatan kami itu, persahabatan kami itu kayak nggak luntur lah gitu. Pokoknya tetaplah sama-sama saling info. Wow, persahabatan yang manis ya antara bertiga. Nah, kalau Bang Heavy sendiri ini sebelumnya sudah tahu tentang Rumah Belajar Berkasih belum? RBB? RBB, ya. Aku tahu yang pasti setelah Tiur nikah sama Bang Budi, baru aku tahu lagi RBB. Tapi udah tahu setelah Tiur nikah sama Bang Budi. Oke. Nah, kalau tanggapan Bang Heavy tentang RBB ini apa nih Bang? Tanggapan aku sih luar biasa ya, seorang perempuan, satu anak, istri dari seorang Bang Budi yang berjuang untuk anak-anak yang ada di Bekasi, itu sangat luar biasa. Buat aku sih, Tiur tetap semangat karena banyak orang yang membutuhkan kalian. Bukan banyak orang, tapi banyak anak-anak yang membutuhkan kalian, dan orang tua pun seneng banget karena anak-anak mereka bisa dilayani dan diberikan pendidikan yang keren banget. Oke, thank you Bang Heavy. Nah, kalau Bang Budi nih, rencana single Rohani ini akan launching di mana aja nih, Bang Budi? Kalau rencana launchingnya semuanya kali ya, memang akan ini ya, online ya gitu. Online ya, oke. Ya, akan semuanya by online gitu, dan pakai di YouTube, platform musik digital juga kita bakal masuk ke situ gitu. Oke. Jadi iya, di situ sih nanti ininya kita launchingnya. Gitu. Oke. Nah, kalau pesan dari lagunya ini apa nih Bang Budi? Pesan dari lagu yang judulnya apa? Mungkin bisa dibocorkan? Kayak kurang afdol kalau saya yang ngomong. Iya, selamanya Kau Yesus Tuhanku ya. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Ya, pesan apa nih yang kepengen disampaikan oleh Bang Budi dan Kak Tiur lewat lagu ini kepada para pendengar nantinya? Mungkin ini dulu, istri saya dulu. Oke, siap. Silakan Kak Tiur. Sama aja sebenarnya. Ya, kalau aku berharap setiap orang-orang yang dengar lagu ini Kak,
karena sekarang lagi pandemi, maksudnya kita banyak punya cobaan, tantangan gitu. Setiap manusia memang, setiap orang punya masalah kehidupan masing-masing, tapi saya berharap ketika mereka mendengar lagu ini, saat mereka ada di titik terendahnya mereka, mereka mengingat kembali kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam hidupnya mereka gitu Kak. Jadi sehingga mereka bisa punya harapan, punya iman lagi gitu, karena ada pepatah yang bilang gitu ya, selama ada iman, selama ada selama ada iman selalu ada harapan gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya iman lagi, kita nggak punya harapan gitu. Oke, ya. Itu dari Kak Tiur. Dari Bang Budi ada tambahan? Iya, sebenarnya saya tadi udah sempat singgung tentang pesannya. Pesannya adalah bahwa Tuhan tuh selalu mengingat kita. Tuhan tuh selalu baik bagi kita, gitu. Dia tidak akan pernah berubah. Yang berubah itu kita biasanya. Nah, karena dia tidak pernah berubah dan kita yang suka berubah, jadi kita nggak perlu mengubah Tuhan itu sendiri. Justru kita harus mengubah. Jadi maksud dalam artian gini, ketika kita misalkan saya jauh dari Tuhan, saya nggak mungkin lagi diterima oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan nggak bakal berubah. Dia tetap Allah yang akan terima kita. Dia tetap Allah yang akan mengangkat kita. Dia tetap Allah yang akan memeluk kita. Dia tetap Allah yang akan bilang bahwa aku mengasihi kamu, gitu. Aku akan memulihkan kamu. Aku akan mengubahkan kehidupan kamu. Aku akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan ke dalam kehidupan kamu, gitu. Jadi tetap percaya itu gitu, bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih gitu. Jangan pernah meragukan itu gitu. Tapi karena itu ya itu bagiannya kita, karena kita tahu bahwa Dia itu Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang segala sesuatunya gitu, yang sangat dahsyat. Ya bagian kita ya bersyukur, berterima kasih, dan hidup di dalam, itu yang paling penting ya, hidup di dalam kebenarannya gitu, hidup di dalam firman-Nya gitu. Nggak mudah, tapi selama kita mengandalkan Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Oke. Nah, kalau untuk Bang Hevi sendiri, harapannya untuk lagu Selamanya Kau Yesus Tuhanku ini apa, Bang Hevi, sebagai penyanyinya? Harapan aku itu adalah biar setiap yang mendengar itu mereka diberkati. Ya mungkin mereka di masa-masa pandemi ini, kita kan sebagai orang Kristen pasti banyak orang lebih banyak berdoa dan banyak hal-hal yang dilakukan untuk aku tetap hidup dekat dengan Tuhan. Yang mungkin dengan lagu ini saat mereka mendengarnya, mereka diberkati dan mereka bisa dikuatkan lagi untuk percaya bahwa di masa-masa ini Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti menjaga kita semua gitu. Oke, terima kasih Bang Hevi. Nah, buat Kak Tiur ini ke depan akan bikin lagu yang umum nggak juga? Jadi kayak lagu pop kayak gitu. Karena kita tahu bahwa RBB ini notabene dari beragam agama, usia juga beragam latar belakang ya. Apakah nanti ke depan juga akan membuat lagu yang non rohani, yang lebih ke pop gitu? Ada rencana nggak? Jadi aku boleh cerita dikit ya Kak ya. Boleh, silakan. Jadi sebenarnya Kak, ketika aku ini kan ketika aku membuka rumah belajar Bekasi di kan pertamanya itu di Bandar Gebang Kak, lalu ada di Cibadak dan di Muara Gembong, jadi nggak satu waktu gitu Kak. Jadi ada selang beberapa bulan gitu. Jadi pada saat mungkin di Muara Gembong gitu, saya nggak kenal mereka gitu, tapi saya datang memperkenalkan diri. Waktu itu memang saya ada momen saya berbagi baju baru pada mereka gitu, sampai ada satu momen yang membuat bahwa mereka sebenarnya nggak tahu agama saya gitu Kak. Jadi selama apa ya, ini bukan ngomongin agama, tapi maksudnya sebagai, maksudnya apa ya,
sebagai kan karena saya gurunya mereka, mungkin mereka ingin mengenal saya juga gitu pada saat mungkin mereka buka puasa atau merayakan hari raya mereka, atau misalnya mereka mengucapkan uh, hari rayanya saya gitu, pasti mereka akan bertanya mungkin saya agamanya apa gitu. Jadi ada satu momen yang mungkin mereka nggak tahu latar belakangnya saya, maksudnya mungkin mereka tahu saya Batak tapi nggak tahu saya beragama Nasrani gitu Kak. Jadi sejauh mau 6 tahun lebih ini Kak gitu. Jadi saya sebenarnya lewat lagu ini juga pengen menunjukkan, bukan menunjukkan kepada anak-anak RPB, bukan, tapi kepada orang-orang di sekitar saya bahwa selama ini saya berjalan dengan siapa sih gitu, membangun RBB ini gitu. Saya berjalan bersama dengan Tuhan gitu. Makanya terciptalah lagu ini yang mungkin ada momen yang sesuai waktunya Tuhan kan gitu. Sebenarnya di 8 tahun yang lalu juga, 8 tahun ya untuk lagunya ya, 9 ya. 9 tahun lalu, tadi kan kakak tanya ada nggak lagu yang umum gitu ya. Jadi sebenarnya ada Kak lagu anak, dan lagu anak ini sebenarnya sudah pernah dibawakan ketika kita baksos ya ke Yayasan Kanker Anak Indonesia gitu kan. Tapi lagu ini belum secara resmi dirilis gitu Kak. Nanti rencananya akan dinyanyikan sama anak kami, Yeremia gitu. Tapi ini lagunya memang bercerita tentang apa ya, tentang anak-anak, pesannya tentang anak-anak banget, bahwa anak itu harus terus tertawa, terus tersenyum, karena kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tapi dikemas secara umum Kak gitu, tapi mengandung nilai-nilai kasih gitu Kak. Oke, jadi memang akan ada lagu berikutnya, next lagu anak-anak ya. Wow, ada artis kecil nih nanti. Tinggal ditunggu aja kapan launchingnya nih. Oke, ini pertanyaan beberapa terakhir untuk sebelum kita selesaikan podcast kita. Sebagai seorang ibu dan istri dalam keluarga Kak Tiur ini, apakah Kak Tiur ini pernah mengalami kesulitan membagi waktu? Tetap harus mengajar, ngurus RBB, tapi tetap juga harus mengurus keluarga, ngurus anak, ada suami. Apakah pernah mengalami suatu kesulitan? Boleh cerita nggak? Pernah Kak. Jadi sebenarnya aku ini bangun RBB ini 2015 ya Kak. Jadi sebelum aku menikah, sebelum aku pacaran dengan suami gitu kan, dengan Bang Budi. Jadi memang saya sudah berkecimpung di dunia anak gitu Kak, dunia pendidikan. Jadi ketika saya hamil itu 2017 Kak, saya belum tahu hamil pada saat itu Kak. Jadi sementara kita udah ada jadwal ke Muara Gembong. Jadi ke Muara Gembong itu dari Bekasi kota itu kan Muara Gembong kabupaten ya Kak. Iya. Gitu. Itu sekitar 6-7 jam Kak. PP. Wow. Dan kondisi pada saat itu saya harus naik motor karena mobil nggak bisa dipakai. Jadi saya belum tahu saya hamil, tapi saya waktu itu memang sudah nggak dapat menstruasi gitu kan. Sementara jadwal ini tanggal 23 Desember itu kita sudah doakan sebulan yang lalu, sebulan sebelum tanggal 23 Desember itu kita doakan supaya tidak hujan, dan puji Tuhan nggak hujan gitu kan. Cuma saya berdoa pada saat itu, Tuhan, kalaupun saya hamil, saya percaya kok Tuhan yang menjaga anak saya. Padahal saya belum tahu saya hamil, tapi memang menstruasi saya kan lancar gitu ya, gitu kan. Tapi saya beriman gitu pada saat itu. Lalu benar Kak, 7 jam perjalanan kami naik motor, Tuhan jagai gitu. Maksudnya kalau sebulan maksudnya kita hamil sebulan itu kan rawan keguguran gitu ya Kak. Ya, puji Tuhan, Tuhan jagai. Cuma terus saya ngidam ke Jogja pada saat itu. Jadi Desember itu saya tiket kereta habis, kita naik bus gitu Kak, pulang pergi. Dan di situ kita baru tahu
bahwa saya hamil gitu Kak. Dan di situ saya dapat apa ya, pesan-pesan yang sampai sekarang saya merema di hati saya, bahwa Tuhan bilang gini, kamu gak usah khawatir bahwa ketika kamu melayani anak-anak kemanapun kamu pergi, anakmu Yeremia akan saya jagai gitu maksudnya Kak. Jadi mungkin kita ada rasa khawatir ketika saya gitu beserta suami tinggalin Yeremia gitu kan, walaupun memang dijagain sama opungnya gitu kan Kak. Tapi mungkin mereka akan cari orang tuanya gitu kan, walaupun memang ditinggal beberapa jam gitu kan. Cuma sampai sekarang saya melihat perkenanan Tuhan, saya melihat penyertaan Tuhan yang Yeremia tuh benar-benar anak kemurahan Tuhan Kak. Dia benar-benar jadi berkat bagi banyak anak-anak di RBB juga. Walaupun dia masih 2 tahun mau 10 bulan gitu Kak, dia rasa berbaginya udah kelihatan dari sekarang gitu. Wow. Ya puji Tuhan juga, saya punya orang tua yang mendukung, yang ketika saya pelayanan saya bisa titipkan Yere di orang tua saya gitu Kak. Ya saya bersyukur bahwa penyediaan Tuhan itu nyata ketika memang kita melayani sesama kita gitu. Amin. Wow, menginspirasi sekali ya Kak Tiur. Oke, sudah kita tiba di penghujung ngobrol-ngobrol kita. Pengen sekali masih ngobrol-ngobrol yang lama tentang RBB, tentang lagu yang akan di launching juga, tapi waktu kita terbatas. Untuk terakhir ini mengenai lagu Selamanya Kau Yesus Tuhanku, bisa minta tolong nggak nih Bang Hevi nyanyiin sepenggal refnya aja? Silakan Bang Hevi. Dengan apa kan ku balas selain ku menyembah, membawa korban syukurku, hatiku milikmu, ku angkat tangan padamu. Memujimu selalu selamanya, Kau Yesus Tuhanku. Amin. Terima kasih Bang Hevi, keren sekali. Terima kasih. Silakan untuk terakhir kali Kak Tiur dan Bang Budi bisa menyampaikan pesan untuk sahabat Bahana yang menyaksikan tentang lagu ini. Silakan. Oh iya. Kalau dari saya pribadi, saya berharap lagu ini bisa memberkati, pastinya bisa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan saya berharap bisa membuat siapa saja nanti mendengarnya mengingat akan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh rahmat, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, silakan Kak Tiur, tambahan. Ini pesan juga atau boleh terima kasih? Boleh, terima kasih. Boleh ya. Ya. Jadi saya bersyukur bahwa saya juga nggak menyangka ya, maksudnya Tuhan itu memang baik. Dia selalu membuka jalan, dia selalu membuka jalan ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan gitu. Dan saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu cover promo dari anak-anak mana yang aku bisa baca di Papua gitu. Teman aku juga yang ada di Kalimantan, terima kasih. Ibu PA aku Kamesa, terima kasih. Untuk juga Kak Rahel, Angela, Bang Gok Parasian Malau, Sonya, pokoknya semuanya terima kasih. Teman-teman yang memang punya hati di Rumah Belajar Bekasi yang mendukung anak-anak Dalaman Bekasi, bahwa setiap apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Oke, terima kasih. Dan sahabat Bahana semuanya, Kak Tiur Ma Ida Purba akan ada di Majalah Bahana edisi Agustus 2021 volume 364
di rubrik Siapa Dia. Kemudian kalau teman-teman sahabat Bahana kepengen dengerin lagunya selengkapnya, judulnya Selamanya Kau Yesus Tuhanku dari Kak Firma dan Bang Budi yang dinyanyikan oleh Bang Heavy, nanti bisa disaksikan di akhir video ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, share, dan juga subscribe di YouTube Bahana Channel. Terima kasih Kak Tiur, terima kasih Bang Budi, terima kasih Bang Heavy untuk waktunya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Yemima Alvin, kami pamit undur diri, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku melupakanmu, namun kau datang padaku dan mengangkat aku. Seringkali Tuhan, ku kecewakanmu, namun kau mengasihiku dan mengampuniku. Dengan apa akan ku balas selain ku menyembah, membawa korban syukurku. Hatiku milikmu, ku angkat tangan padamu, memujimu selalu, selamanya. Kau Yesus Tuhanku. Seringkali Tuhan, ku kecewakanmu, namun kau mengasihiku dan mengampuniku. Dengan apa akan ku balas selain ku menyembah, membawa korban syukurku. Hatiku milikmu, ku angkat tangan padamu, memujimu selalu, selamanya. Kau Yesus Tuhanku. Dengan apa akan ku balas selain ku menyembah, membawa korban syukurku. Hatiku milikmu, dengan apa akan ku balas selain ku menyembah, membawa korban syukurku.